Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua, serta yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sihat wal afiyat. Sholawat serta salam semoga selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan kelak akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semua yang hidup di dunia ini perlu menabung. Menabung untuk apa? Menabung untuk bekal kita menuju surganya Allah. Menabung untuk bekal perjumpaan kita pada Allah. Karena kalau kita tidak menabung, maka tidak akan cukup bekal kita untuk menghadap zat yang terindah, yakni menghadap zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya nanti. Maka di sini Allah memberitahukan kepada kita semua amalan-amalan yang bisa menjadi bekal kita menuju perjumpaan dengan Allah. Disebutkan dalam surah Fatir 29 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian harta yang telah dianugerahkan Allah pada mereka, baik itu secara diam-diam maupun secara terang-terangan, karena mengharap perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi, membaca Al-Quran itu merupakan perniagaan kita kepada Allah yang tidak akan pernah merugi, bahkan akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Subhanallah. Dalam hadis disebutkan khairukum man
ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kepada kita umatnya yang tercinta, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sesungguhnya akan datang di hari kiamat Al-Quran itu sebagai penolong bagi para pembacanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. Dan di setiap surat itu mempunyai fadilah atau keistimewaan masing-masing. Para ulama mengatakan agar kita mempunyai bacaan Al-Quran atau wirid dari Al-Quran yang kita baca harian ataupun mingguan. Di sini para ulama memberitahukan, menjelaskan ada beberapa surat yang perlu didawamkan setiap hari oleh kita semua. Ada beberapa surat yang perlu kita dawamkan, yakni yang pertama Suratul Kahfi. Para ulama mengatakan sunnah membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat dan hari Jumat, karena ada beberapa keistimewaan dalam surah ini. Yang pertama, dalam hadis disebutkan bahwa Allah akan memberikan cahaya dalam hati orang-orang yang membaca surah Al-Kahfi pada 2 Jumat itu. Berarti antara 2 hari Jumat ketika kita membaca dengan hari Jumat setelahnya. Disebutkan juga dalam hadis, man hafidha asyra ayatin min awwalil kahfi khashima min fitnatid dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, maka Allah akan menjaganya dari fitnah dajjal. Hanya 10 ayat pertama, sedikit, tidak semuanya. Maka kita dianjurkan untuk menghafalkan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Keutamaan yang lain dari surat Al-Kahfi disebutkan rumah yang dibacakan surah Al-Kahfi dan surah Al-Baqarah pada malam harinya, maka setan tidak akan mau masuk ke dalam rumah itu sepanjang malamnya. Itulah beberapa keutamaan dari surah Al-Kahfi. Surah yang kedua yaitu surah Yasin. Surah Yasin merupakan jantung dari Al-Quran. Setiap sesuatu itu mempunyai jantung, dan jantungnya Al-Quran adalah surah Yasin. Jadi surah Yasin ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Di antaranya, barang siapa membaca surah Yasin pada malam harinya, maka Allah akan mengampuni dosanya pada pagi harinya. Keutamaan yang lain, surah Yasin itu tergantung pada niat pembacanya.
Maksudnya adalah kita akan dimudahkan semua urusan dan akan dipenuhi sesuai apa yang diniatkan ketika kita membaca surah Yasin tersebut. Kita niat membaca surah Yasin untuk mendapat rezeki yang banyak. Allah akan mengabulkannya. Masya Allah. Surat yang lain Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, surat yang selanjutnya yaitu surah Ad-Dukhan. Para ulama menganjurkan kita membaca surah Ad-Dukhan ini pada malam Jumat atau hari Jumat. Karena dalam hadis disebutkan, barang siapa membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumat, maka akan diampuni segala dosanya. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumat, maka 70 malaikat akan mendoakannya. Ada lagi hadis yang menyebutkan keutamaan surah Ad-Dukhan. Barang siapa membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumat atau hari Jumat, maka Allah akan membangunkan satu rumah di surga untuk kita. Masya Allah, betapa hebatnya keutamaan dari membaca surah Ad-Dukhan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, surat yang selanjutnya sudah biasa kita baca, surah Waqiah, yang biasanya kita sebut sebagai surah penarik rezeki. Ya, karena disebutkan dalam hadis, barang siapa membaca surah Waqiah pada setiap malamnya, maka tidak akan pernah terjangkit kemiskinan selamanya. Dari itu kita menyebutnya sebagai surat penarik rezeki. Nah, yang terakhir yaitu surah Al-Mulk atau biasa kita sebut surah Tabarak. Surah Tabarak ini mempunyai keutamaan, barang siapa membaca surah Al-Mulk atau Tabarak pada setiap malam, maka Allah akan menghindarkan kita dari siksa kubur. Membaca surah Al-Mulk ini boleh kapan saja, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk kita membaca surah Al-Mulk ini pada setiap malam menjelang kita tidur. Jadi sebelum kita tidur, kita berwudu membaca surah Al-Mulk, bisa sambil tiduran, boleh, bisa sambil duduk, kalau selesai langsung tidur. Karena kata Rasulullah, tidaklah Rasulullah itu tidur hingga beliau itu membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita perbanyak membaca Al-Quran selama nafas kita masih menyertai kita dan selama detak jantung menyertai kita. Semoga bacaan Al-Quran dapat menolong kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.